Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menerangkan materi pendidikan kewarganegaraan yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Feni Intan Permatasari, nomor presensi 10 dari kelas 12 MIPA 2. Adapun submateri yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian, apa sih yang terjadi bila tidak ada aturan? Gambar tersebut merupakan dampak dari tindakan tidak dipatuhinya hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Kemudian, apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu unsur-unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Selanjutnya yaitu perwujudan perlindungan dan penegakan hukum. Perwujudan perlindungan dan penegakan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Poin kedua dari perwujudan perlindungan dan penegakan hukum yaitu tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Poin yang terakhir yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Kemudian ada faktor pendukung perlindungan dan penegakan hukum. Faktor pendukung perlindungan dan penegakan hukum ada 5. Yang pertama yaitu hukumnya. Undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Kemudian penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Poin yang terakhir yaitu undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Kedua, penegak hukum harus menjelaskan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing. Yang ketiga, menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme. Faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran. Faktor yang keempat yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai.
Faktor yang terakhir yaitu kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Untuk lebih memahami materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kita bisa mencoba latihan soal berikut. Soal yang pertama yaitu, hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dimana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Aristoteles, B. Van Eldern, C. S. M. Amir, D. Wiryonokusumo, E. Prof. C. S. T. Kansil. Soal yang kedua yaitu, kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah A. Kesadaran hukum, B. Kekuasaan, C. Pengetahuan hukum, D. Aparat hukum, atau E. Hukum. Soal yang ketiga yaitu, tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah A. Menanam pohon di pekarangan rumah, B. Membantu korban kecelakaan, C. Olahraga setiap pagi, D. Menaati aturan lampu lalu lintas, E. Menggunakan kendaraan umum. Nah, selanjutnya, untuk menguji pemahaman mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kita bisa mengerjakan soal berikut. Yang pertama, sebutkan unsur-unsur perlindungan hukum. Dan yang kedua yaitu, bagaimana cara agar perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum yaitu, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.